Pak Nailul, tadi Pak Rudiantara di sini sempat menyebutkan bahwa eh, diperlukan peran infrastruktur juga. Nah, bagaimana Anda melihat peran infrastruktur digital dan juga konektivitas dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi digital di ASEAN? Dan seberapa besar saat ini penguatan infrastruktur di hulunya, khususnya di Indonesia? Silahkan Pak Nailul. Iya Mbak, khusus di Indonesia ya, bisa saya bilang memang untuk infrastruktur pemerintah sudah membangun berbagai proyek lah. Kalau you name it lah, itu pasti banyak sekali gitu kan. Pembangunan BTS, terus kemudian ada palaparing dan sebagainya. Walaupun kemarin sempat tersandung kasus hukum gitu ya di proyek BTS itu. Nah, tapi itu upaya pemerintah itu untuk meningkatkan istilahnya konektivitas itu cukup cukup kita bisa acungi jempol gitu kan. Terus kemudian kita juga penetrasi internet itu juga cukup kencang, 86% sekarang sudah angka penetrasi internet di Indonesia. Jadi itu cukup tinggi juga gitu kan. Terus kemudian kalau kita lihat infrastruktur ini kan sebenarnya kan memang masih berkutat ya Mbak ya. Kalau kita lihat penetrasinya itu memang masih berkutat di Pulau Jawa. Karena kalau kita lihat untuk menyediakan infrastruktur di luar Pulau Jawa, khususnya daerah 3T, itu sangat mahal gitu kan. Makanya untuk yang swasta itu pasti mereka akan lebih memilih untuk membangun infrastruktur yang ada di Pulau Jawa karena pasarnya jelas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan studi kita juga sebenarnya memang ketimpangan digital ini masih terjadi gitu kan. Bukan cuman dari sisi infrastruktur sebenarnya. Kalau ketimpangan digital yang kita pahami itu adalah ada tiga aspek. Selain infrastruktur, ada sumber daya manusia, juga ada penggunaan dari ekonomi digital untuk bisa meningkatkan produktivitas secara ekonomi. Nah, dua hal inilah yang sebenarnya jadi catatan, Mbak. Jadi ada dari sisi sumber daya manusianya yang masih sangat tertinggal sekali kalau kita lihat dari digital ya, digital competitiveness. Itu peringkat Indonesia itu masih buncit gitu kan. Kalau salah peringkat dari 60 dari 64 negara yang disurvei. Nah, itu dari peringkat digital, kesiapan digitalnya. Kemudian kita lihat dari sisi sumber daya manusianya juga yang bisa memanfaatkan ya, manfaatkan ekonomi digital untuk produktivitas itu masih rendah sekali. Kalau kita lihat dari sisi e-commerce saja, itu masih banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar Pulau Jawa, itu masih enggan memanfaatkan e-commerce, memanfaatkan online commerce untuk berjualan karena mereka menganggap bahwa ya masih ada infrastruktur-infrastruktur yang penunjangnya yang masih kurang seperti infrastruktur untuk mengurangi biaya logistik. Nah, itu yang masih kurang gitu Mbak. Jadi eh, memang infrastruktur sudah oke, tapi kita melihat masih ada ketimpangan tiga lagi di situ dari sisi SDM maupun dari sisi penggunaannya. Iya, baik, saya ingin ke Pak Rudiantara. Pak Rudi, sebenarnya kalau kita berbicara tentang SDM yang mungkin dapat dikatakan kurang terkait literasi digitalnya, ini sebenarnya bukan masalah baru, Pak. Ini mungkin masalah yang juga sudah Bapak temui sebelumnya. Tapi kenapa ini kerap terus terjadi, bahkan maksudnya belum terselesaikan secara tuntas sampai dengan sekarang. Kami mengerti bahwa sulitnya menjangkau daerah-daerah terluar, tertinggal, yang sulitlah terjangkau. Nah, ini apa Pak yang mungkin bisa kita tingkatkan lagi agar agar ini bisa cepat terselesaikan begitu Pak? Ini kalau kita lihat SDM itu ada dua. Satu SDM talent untuk mengembangkan ekonomi digital. Kedua adalah SDM manusia pengguna ekonomi digital. Nah, kalau talent untuk digitalnya rasanya kita cukup bagus. Ya, banyak aplikasi-aplikasi yang dikembangkan di Indonesia. Contohnya game dari Perancis yang mengembangkan itu teman-teman dari Jogja. Itu satu. Tetapi kalau yang namanya masyarakat, penggunanya memang jelas. Nah, dari sisi contoh misalkan keuangan. Literasi keuangan kita itu selisihnya gapnya itu dari tahun 2018 ya, catatan saya. Itu gapnya sampai 30-an% antara inklusi keuangan dengan literasi keuangan. Inklusinya rata-rata 30% lebih tinggi dibanding, artinya apa? Banyak orang sudah mendapatkan layanan keuangan, ya, termasuk yang konteksnya fintech ya, tetapi tidak paham itu. Makanya kan ada yang terjebak pinjol lah, macam-macam lah, penipuan. Selalu literasi. Nah, memang kalau literasi ini menjadi salah satu isu, itu berkaitan dengan
tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ya harus cepat-cepat mengejar gitu. Harus gapnya harus semakin ditipiskan. Ini di sektor keuangan saja. Apalagi sekarang kita ini mempunyai legislasi baru ya di bidang kesehatan yang di dalam undang-undang yang baru tentang kesehatan ini ada klausul tentang teknologi. Jadi pemerintah itu sudah mulai mengembrace ya secara politis ya bersama DPR embrace teknologi kemajuan masa depan. Hanya sekali lagi masalah literasi ini ya gitulah kita masih menjadi PR ya Pak ya. Betul. Kami juga ingin tahu Pak, penguatan sistem di hilirnya yaitu bisnis yang berbasis domestic resources dengan landasan digital ekonomi. Nah ini bagaimana peran pemerintah dan juga swasta agar bisa mensinergikan kedua hal tersebut Pak? Ini begini ya, kita punya program yang bagus sebetulnya. Kalau kita bicara digital ekonomi ya, digital apapun platform e-commerce, sebetulnya itu cara jualnya, cara ngirimnya dan lain sebagainya. Tapi yang penting barangnya itu apa? Nah, kita punya program pemerintah Bangga Buatan Indonesia. Nah, dalam konteks ASEAN juga kita harus nanti suatu saat bangga buatan ASEAN harusnya. Tapi bagaimana masyarakat Indonesia? Kalau kita lihat ya, kita beli misalkan dari brand tertentu. Kalau kita lihat di situ tertulis pasti made in Malaysia. Kita nggak jadi beli misalkan. Karena apa? Karena itu buatan Malaysia. Apalagi kalau buat oleh-oleh. Tapi kalau justru di negara-negara maju gitu ya, saya baru kembali dari belahan Amerika Utara, itu buatan Egypt, Mesir, buatan Peru, itu masyarakat sana nggak care. Yang penting mereka itu adalah dapatan barang yang sesuai antara kualitasnya dengan harganya. Oke, jadi tidak memandang negara mana yang menghasilkan. Nah, ini salah satu kalau menurut saya aspek psikologis ya. Kalau kita ini, apalagi kalau keluar negeri beli sesuatu harus buatan luar negerinya. Padahal kan dari sisi ekonomi, orang melihatnya labor cost mana yang paling rendah diproduksi di negara mana. Vietnam tuh sekarang menajai yang namanya apparel. Memang itu paling mendasar gitu kan. Karena baju, sepatu yang disandang lah kurang lebih demikian. Jadi sekali lagi arahnya harus didorong. Nah, resources, kalau kita bicara UMKM ya, Indonesia itu ada 60 juta, konon ada 60 juta lebih, dan itu paling besar di ASEAN. Yang dibutuhkan oleh mereka apa sih? Bukan hanya pendanaan. Nah, kalau pendanaan sekarang banyak yang lending, fintech yang memberikan pendanaan kepada UMKM. Bahkan memang tadi seperti Chief Lailul sampaikan, banyak kan masih di Jawa. Tapi kalau kita lihat ada yang lending, fintech, peer-to-peer lending yang fokusnya justru di luar Jawa. Ya, tapi memang dari sisi skalanya terlalu besar. Belum besar, tapi mereka justru di luar Jawa dan mereka betul-betul memberikan layanan kepada the bottom of pyramid, the unbanked, the underserved yang tidak punya rekening bank dan lain sebagainya. Nah ini dari sisi sektor pendanaan. Tapi kan pendanaannya salah satu. Mereka juga harus punya semacam kepastian tentang offtake. Dikasih dana tapi nggak ada yang beli juga nanti akhirnya jadi utang macet. Ini di UMKM loh Pak, yang kejadian yang nyata gitu. Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan. Tapi memang sekali lagi ekonomi Indonesia kan 60% lebih itu juga kan dari GDP kita berasal dari UMKM. Dan UMKM harus tetap menjadi di depan. Tapi UMKM tidak boleh menjadi hanya sebagai objek. UMKM harus menjadi subjek menggabungkan antara digital dan ekonominya.